Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ati Wintati MKom dan Ibu Yuni Rosita Dewi SSI MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Struktur Data dan Algoritma kelas 2024D. Kami dari kelompok 9 dengan anggota saya sendiri Alina Nabila Tamam dengan NIM 3 digit terakhir 099 dan rekan saya Vina Nihayatul Husna dengan 3 digit NIM terakhir 022. Kami akan mempresentasikan laporan proyek tugas akhir kami mengenai sistem klasifikasi penyakit gagal ginjal kronik berdasarkan gejala yang dialami pasien. Jadi kami akan membahas mengenai 3 hal. Yang pertama pendahuluan, kemudian struktur data yang kami gunakan, kemudian yang ketiga adalah algoritma yang kami implementasikan. Yang pertama kita akan membahas mengenai pendahuluan. Jadi latar belakang mengapa kita mengambil topik ini dikarenakan prevalensi PGK yang terus meningkat secara global, baik di negara maju maupun negara yang sudah berkembang, salah satunya Indonesia. Hal itu disebabkan karena deteksi dini PGK sering terlambat dan juga gejala awal yang tidak disadari oleh pasien. Berbagai studi telah mengidentifikasi faktor risiko utama yang berkontribusi terhadap terjadinya gagal ginjal kronik. Berdasarkan jurnal analisis faktor-faktor risiko terjadinya penyakit gagal ginjal kronik pada pasien yaitu hipertensi, diabetes mellitus, dan riwayat keluarga menjadi faktor risiko yang dominan. Selain itu, pada jurnal lain juga menyebutkan bahwa usia di atas 65 tahun, infeksi saluran kemih berulang, penggunaan obat antiinflamasi non-steroid atau NSAIDs, serta kebiasaan merokok juga sangat berpengaruh dalam perkembangan gagal ginjal kronik. Dengan memperhatikan faktor-faktor risiko tersebut, kami berharap sistem ini menjadi alat bantu deteksi dini yang praktis dan mudah digunakan. Maka dari itu, maksud dari kami membuat proyek ini dikarenakan untuk membuat sistem klasifikasi sederhana untuk memprediksi tingkat risiko PGK berdasarkan gejala yang dialami. Adapun tujuan dari proyek ini antara lain mengimplementasikan struktur data tree secara manual tanpa menggunakan pustaka machine learning, membangun sistem klasifikasi berbasis gejala yang menanyakan sejumlah pertanyaan kepada pengguna berdasarkan faktor risiko gagal ginjal kronik, selanjutnya yaitu menentukan hasil klasifikasi risiko secara otomatis seperti normal, PGK ringan, PGK sedang, PGK tinggi, dan PGK sangat tinggi berdasarkan jawaban pengguna. Selanjutnya yaitu menyimpan hasil prediksi pengguna ke dalam file Excel sebagai dokumentasi riwayat dan sebagai analisis lebih lanjut, meningkatkan pemahaman terhadap implementasi struktur data tree dan penggunaan tree result dalam pengambilan keputusan. Kemudian yang kedua, kita akan membahas mengenai struktur data yang digunakan. Nah, untuk struktur data yang kami gunakan dalam proyek ini adalah pohon biner atau binary tree yang dalam konteks proyek ini digunakan sebagai decision tree manual melalui sebuah class tree node. Nah, pada class tree node ini digunakan untuk setiap node yang setiap node-nya itu menyimpan pertanyaan mengenai gejala terkait PGK. Di sini sudah ada gambar mengenai class tree node kita. Di sini kita menggunakan threshold, yang threshold itu untuk nilai ambang batasnya kita ambil 0,5 dan juga kita membuat cabang keputusan jika left itu jika menjawab tidak ya dan right itu untuk jika pengguna menjawab tidak. Alasan pemilihan struktur data tree tersebut yaitu yang pertama, cocok untuk klasifikasi berbasis kondisi, di mana pohon keputusan merupakan bentuk ideal dengan sistem yang memerlukan serangkaian pertanyaan dengan jawaban ya atau tidak. Yang kedua yaitu dapat mencerminkan proses pengambilan keputusan secara bertahap dan terstruktur, memungkinkan sistem menyaring gejala satu persatu secara logis dan efisien. Yang ketiga, mudah diimplementasikan secara manual tanpa memerlukan library khusus, sehingga kami dapat membangun dan memahami konsep pohon keputusan secara langsung. Yang keempat, traversal yang sederhana dan efisien, di mana sistem hanya menanyakan beberapa pertanyaan yang relevan. Dan yang terakhir, mudah dikembangkan apabila terdapat penambahan node atau gejala baru. Kemudian kelebihan dari struktur data yang kami gunakan karena yang pertama struktur lebih fleksibel dan mudah diperluas. Kemudian kedua, karena kita menggunakan untuk medis, maka merepresentasikan logika medisnya itu dinyatakan dengan awal pertanyaan yang jelas. Kemudian yang ketiga adalah traversal efektif.
karena terprediksi dari gejala utama. Kemudian yang keempat, tidak memerlukan algoritma kompleks untuk menjalankan klasifikasinya. Kemudian yang kelima, dapat dihubungkan ke Excel untuk mencatat riwayat prediksi. Karena dalam hal medis, suatu catatan riwayat penyakit pasien itu diperlukan untuk penanganan lebih lanjut. Kemudian kita akan membahas mengenai algoritma yang kami implementasikan. Algoritma utama yaitu algoritma traversal pohon secara rekursif, di mana metode tersebut yaitu dengan memanggil fungsi dirinya sendiri. Setiap menit berisi pertanyaan berdasarkan gejala klinis, di mana jawaban pengguna menentukan jalur, apabila left untuk ya dan right untuk tidak. Untuk metode traversal ini dilakukan dengan depth first search atau DFS, yang artinya menjelajahi satu jalur penuh dari akar root hingga daun berdasarkan jawaban pengguna untuk menghasilkan klarifikasi akhir atau prediksi PGK. Kegunaan algoritma traversal pohon dalam proyek ini adalah: pertama, menyaring gejala secara bertahap dan efisien, di mana sistem tidak menanyakan semua pertanyaan sekaligus, melainkan hanya gejala yang relevan sesuai jawaban sebelumnya. Yang kedua, menentukan hasil klasifikasi berdasarkan alur logis. Jawaban ya untuk gejala utama akan membawa sistem ke jalur risiko tinggi, sementara jawaban tidak mengarahkan kemungkinan risiko ringan atau normal. Yang terakhir yaitu menggambarkan proses kualifikasi seperti sistem batas sederhana dengan mengikuti aturan cabang. Sistem seolah mengerti arah diagnosis urutan gejala klinis yang dialami pengguna. Kemudian kami akan memperlihatkan salah satu hasil dari sistem kami. Jadi di sini kami tidak menggunakan GUI, maka di sini kita menaruh untuk judulnya itu sistem klasifikasi penyakit ginjal kronik dengan pernyataan itu mengenai jawab pertanyaan berikut sesuai dengan kondisi yang sedang kamu alami. Kemudian untuk pertanyaan utamanya kita ada apakah pasien itu menderita hipertensi. Nah, untuk jawaban ini menunjukkan untuk pertanyaan selanjutnya. Jadi jika kita menjawab iya, maka akan muncul pertanyaan menderita diabetes mellitus. Apakah pasien menderita diabetes mellitus? Nah, untuk yang pertanyaan kedua ini, jawaban juga menentukan pertanyaan ketiga. Kami memilih jawabannya, maka yang keluar pertanyaannya adalah apakah pasien menggunakan OAINS secara jangka panjang. Nah, untuk pertanyaan ketiga ini nanti adalah untuk menentukan hasil dari prediksi apakah pasien menderita PGK dengan volume tinggi atau sangat tinggi atau normal. Di sini kita memilih tidak, maka hasil dari prediksinya PGK yang diderita pasien itu beresiko tinggi. Jadi ini merupakan kode dari sistem yang kita buat. Di sini terlihat untuk tree-nya. Kita untuk kedalaman tree ini ada 3 level. Yang atas sendiri level 0 itu ada hipertensi, kemudian menderita diabetes mellitus dan riwayat PGK. Selanjutnya ada OAINS, perokok, usia, dan juga infeksi saluran kemih. Kemudian yang level ketiga ini ada hasil. Kemudian ini untuk algoritmanya. Jika jawaban sama dengan 1, maka kita akan left, yaitu ke arah kiri. Kemudian jika salah itu ke arah kanan. Ini merupakan salah satu hasil dari output kami. Dan nanti untuk hasilnya ini nanti ada file CSV-nya di Google Colab, di CSV-nya sudah disambungkan dengan Google Colab. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila terdapat salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.